Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahma Fatima Utami, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 dari Universitas Islam Makassar. Saya akan menjelaskan topik 3 aksi nyata, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Pada akhir topik ini, Anda diminta untuk menuliskan refleksi berdasarkan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Dari topik ini, saya memahami bahwa asesmen merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga mendukung perkembangan siswa. Asesmen formatif membantu memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Sementara asesmen sumatif menilai pencapaian akhir. Umpan balik dari asesmen sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, serta membantu mereka memperbaiki kesalahan dan terus berkembang. Asesmen yang tepat memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? Hal yang paling menantang ketika merancang asesmen dalam proses pembelajaran adalah menyesuaikan asesmen dengan keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga sulit untuk merancang asesmen yang bisa efektif mengukur kemampuan semua siswa secara adil. Selain itu, penting untuk memastikan asesmen tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa membuat siswa merasa tertekan. Menciptakan asesmen yang seimbang, adil, dan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa sambil tetap memenuhi standar yang diinginkan juga merupakan tantangan yang sering dihadapi. Selanjutnya, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik? Asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan lingkungan budaya dan kemampuan peserta didik. Kegiatan mind mapping dalam bentuk poster mendukung perkembangan siswa SMA dengan mengorganisir informasi sesuai kemampuan berpikir abstrak mereka. Asesmen ini juga relevan dengan latar belakang budaya siswa, memberi ruang untuk ekspresi visual dan fleksibel sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik melalui refleksi diri dan umpan balik langsung dari guru membantu memperbaiki pemahaman mereka. Selanjutnya, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Menurut saya, asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kegiatan mind mapping dalam bentuk poster memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara visual, yang memberi ruang bagi siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, umpan balik langsung dari guru berdasarkan hasil poster yang dibuat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat perkembangan mereka dan memperbaiki pemahaman mereka. Aktivitas ini juga mendorong siswa untuk mengevaluasi bagian yang masih membingungkan, sehingga mereka dapat terus memperbaiki dan meningkatkan pemahaman sepanjang proses pembelajaran. Untuk pertanyaan terakhir, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan asesmen? Hal lain yang ingin saya pelajari terkait dengan asesmen adalah strategi asesmen berbasis proyek dan pengembangan rubrik penilaian. Saya tertarik untuk memahami bagaimana asesmen berbasis proyek dapat digunakan untuk menilai keterampilan siswa secara lebih menyeluruh, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah, yang seringkali sulit diukur melalui tes tradisional.
Selain itu, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara mengembangkan rubrik penilaian yang jelas, adil, dan terperinci untuk menilai berbagai aspek pembelajaran secara holistik. Rubrik yang baik dapat membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka serta memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan spesifik sehingga mereka bisa lebih mudah memperbaiki kekurangan dan mencapai tujuan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.